sosial. Ada yang udah bahas masalah sosial? Udah ada yang bahas masalah sosial? Belum, Kak. Belum Belum? Kak. Oke, jadi masalah sosial ini menurut beberapa tokoh intinya adalah suatu kondisi yang tidak berkesesuaian dengan nilai nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya ini ya, menurut Suryono Sukanto. Pertama ya. Siapa nih Suryono Sukanto? Jono Soekanto. Dia menjelaskan masalah sosial sebagai ketidaksesuaian, ya. Ketidaksesuaian berkaitan dengan apa nih? Kira-kira unsur-unsur kebudayaan. Ya, kalau penjelasan kakak tadi berkaitan dengan nilai norma, di sini Suryono Sukanto menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan, gitu ya. Nah, di mana unsur-unsur kebudayaan ini kita ketahui bisa membahayakan masyarakat itu. Itu ya, menurut penjelasan Suryono Sukanto adanya ketidaksesuaian. Misalnya, ini kita berbicara tentang budaya asli, gitu ya, budaya asli versus budaya ini asli budaya asing, gitu ya. Nah, budaya asli ini kita angkat lagi contoh kasusnya tadi apa? Masyarakat Baduy, gitu ya. Masyarakat Baduy ini menganggap budaya asing ini sebagai suatu hal yang membahayakan, gitu ya. Dapat membahayakan. Kenapa demikian? Karena nanti berkaitan dengan perbedaan kondisi sosial masyarakatnya. Misalnya, nah kembali lagi berkaitan dengan nilai. Apa yang difahami ketika budaya asing itu datang ke masyarakat, dia bisa merusak pemahaman kalangan muda, gitu ya. Misalnya kita bilang K-pop, gitu ya, atau Korean pop, budaya populer yang apa yang telah mengglobalisasi, ya. Nah, di sini kita pahami kan adanya tarian, musik dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini pemahaman secara sempit akan dianggap sebagai suatu hal yang membahayakan. Tapi kalau kita pahami secara general, tergantung daripada masyarakat yang memahaminya, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena umumnya masyarakat Baduy ini memegang teguh prinsip akan nilai dan norma yang berlaku yang diwariskan oleh leluhurnya, dan menganggap budaya apapun di luar daripada budaya mereka itu sebagai sebuah ancaman, gitu ya, dapat merusak generasi penerusnya dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke masalah sosial lagi. Nah, salah satu tokoh lainnya yang kalau kakak bisa pahami, tokoh kedua adalah Vincent Parillo, gitu ya. Nah, Vincent Parillo dalam penjelasan Sutomo menjelaskan masalah sosial itu berkaitan dengan masalah yang bertahan, kayak gitu ya. Masalah yang bertahan. Bertahan seperti apa nih Kak kira-kira? Bertahan di waktu tertentu, gitu ya. Waktu ataupun periode. Nah, di mana waktu masalah ini berlanjut sebagai sebuah anggapan, gitu ya. Anggapan yang mana anggapan ini dapat terjadi dalam waktu singkat maupun dapat menghilangkan yang bukan masalah sosial. Nah, maksudnya sini apa? Jadi dari anggapan masyarakat, dari waktu terjadinya sebuah masalah sosial, itu akan menjadi satu
kondisi yang akan berulang, gitu ya. Misalnya kita pahami kerusuhan, konflik, gitu ya. Atau yang lagi kita ketahui munculnya periodisasi daripada tingkat perkembangan seseorang ketika remaja, gitu ya. Kalau kalian pernah mendapati temannya, salah satu teman cowok gitu ya, ada yang ngerokok, bahkan sampai ada yang ikut-ikutan minuman keras. Ini dianggap akan menjadi satu masalah yang bertahan di waktu-waktu tertentu, di periode tertentu. Jadi sewaktu-waktu, waktu dan periode ini kemudian akan menjadi sebuah dinamit, gitu ya. Nah, maksudnya apa nih pemahaman dinamit di sini? Dia kan mengalami ledakan, gitu ya. Ledakan sosial. Nah, ledakan sosial ini kemudian yang akan berujung kepada sebuah konflik sosial. Nah, dianggap demikian. Ya, contoh lain itu kalau kita pahami misalnya nih, kayak kondisi pandemi sekarang. Tentu pandemi sekarang banyak menimbulkan masalah sosial ya. Salah satunya adalah kemiskinan. Suatu saat kemiskinan ini ketika sudah mengalami tingkat kejenuhan yang tinggi akan meluas dan akan mengakibatkan stagnasi di masyarakat kita, gitu ya. Stagnasi ini yang kemudian yang kemudian akan mendorong terjadinya demoralisasi, ya kan, kemudian banyak kerugian sosial lainnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari munculnya masalah sosial, ya, kita akan berlanjut pada sebuah dampak, gitu ya. Dampaknya adalah munculnya masyarakat eksklusi. Apa yang dimaksud dengan masyarakat eksklusi di sini? Yang dimaksud dengan masyarakat eksklusi di sini adalah upaya daripada masyarakat berkaitan dengan marginalisasi, gitu ya. Masyarakat yang kemudian terpinggirkan, gitu ya. Selain terpinggirkan, terkotak-kotak. Maksudnya apa terkotak-kotak di sini? Menjadi perbedaan di dalam masyarakat itu sendiri, ya. Merasa ada in group dan out group di dalam masyarakat, gitu. Nah, kemudian dampak daripada marginalisasi ini itu sendiri berkaitan erat dengan yang namanya pengucilan. Nah, pengucilan di sini kalau kita pahami apa? Ada upaya perundungan, gitu ya, bullying. Nah, ini kan berdampak terhadap demoralisasi. Sampai sini paham Adik-adik? Nah, jadi dampak daripada masalah sosial itu menjadi satu kondisi yang namanya marginalisasi, ya. Masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang terkotak-kotak, ya. Terkotak-kotak di sini bisa jadi dia hanya memikirkan kepentingannya saja secara individu maupun kelompoknya, tidak memikirkan kelompok lainnya. Nah, ini harus dihindari sedini mungkin. Oke, kita berlanjut ke penjelasan lainnya ya. Nah, masalah sosial ini juga bisa ditentukan dari beberapa faktor, gitu ya. Apa aja nih? Ya, kalau dia identik dengan masalah sosial, pasti tidak jauh dari yang namanya kondisi ekonomi, gitu ya. Nah, di mana kondisi ekonomi adalah kondisi ketidakmampuan daripada individu maupun kelompok untuk mencukupi kebutuhannya. Oke ya. Ketidakmampuan
Untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian ada faktor lain selain daripada faktor ekonomi. Nah, di sini ketidakmampuan ini nanti berdampak terhadap yang namanya kemiskinan. Gitu ya. Oke, faktor lainnya. Faktor lainnya adalah faktor budaya. Gitu ya. Faktor budaya di sini kita ketahui sama seperti halnya penjelasan kakak sebelumnya, berkaitan dengan ketidaksesuaian, ya. Ketidaksesuaian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan nilai dan norma, ya, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi dua faktor ini seringkali jadi faktor penentu ya masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Oke, kemudian ada faktor lainnya, faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan lingkungan, gitu ya. Keadaan terhadap keadaan lingkungan, gitu ya. Nah, di mana kondisi ini berdampak kepada ketidakstabilan, ya. Ketidakstabilan kesehatan masyarakat. Misalnya, kalau kita ketahui apa? Faktor biologis ini munculnya penularan HIV, ya kan? AIDS dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada faktor lainnya. Faktor lainnya adalah faktor psikologis. Kalau faktor psikologis ini berkaitan kepada pola pikir, ya, ketidaksesuaian terhadap pola pikir. Nah, misalnya nih, kelompok kalangan muda gitu ya, cenderung lebih modern ketimbang masyarakat yang usia lanjut, gitu ya. Ataupun masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan, tentu akan menjadi satu perbedaan gitu. Dan ini akan menimbulkan sebuah masalah sosial. Oke, sampai sini ada yang bisa bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Adik-adik, kakak tambahkan dulu slide-nya ya. Ada yang mau ditanyakan, adek, sampai sini? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke poin lainnya. Jadi masih berkaitan dengan konflik, reintegrasi, dan juga masalah sosial, yakni bentuk daripada masalah sosial itu sendiri. Sebentar, kakak tukar dulu ya. Apa kira-kira bentuk ya? Bentuk daripada masalah sosial itu kita ketahui salah satunya apa? Kemiskinan. Kemudian ada apa lagi kira-kira?
adanya pengangguran. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Kriminalitas. Lanjut lagi, ada yang namanya kesenjangan sosial. Terus apa lagi kira-kira? Terus ada yang namanya ketimpangan sosial. Terus apa lagi kira-kira? Kemudian ada penyakit menular. Tadi berkaitan dengan biologis. Apalagi kira-kira? Ada kenakalan remaja. Satu lagi, terakhir, poin pentingnya adalah bagaimana adanya sebuah aliran sesat, ya, berkaitan dengan pola pikir. Ini tadi ya, pola pikir ini berkaitan dengan apa nih kira-kira? Ayo, kalau ini jelas ekonomi, ya. Apa nih kira-kira? Sosial, tiga-tiga ini. Sosial, ini bio. Nah, di sini psikologis, gitu ya. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Adek?